siang tadi. Selamat siang. Nah, kita ingin dengar cerita tentang pelayanan GKP Bogor, khususnya di bidang kesehatan atau sosial dan anak asuh ya. Kalau seingat saya dulu ada namanya komisi KSA. Kalau Bu Tati bisa ceritakan itu sejarah singkatnya lah kurang lebih sampai terbentuknya KSA. Ya. Silakan. Yang saya tahu KSA itu embrionya itu dulu adalah bidang sosial dari Komisi Wanita. Itu tahun 98 dibentuk karena ada kebutuhan yang mendesak. Itu waktu itu kan kita ingat ya, ada krisis moneter 9798, banyak jemaat yang kehilangan pekerjaan. Nah, untuk tetap supaya jangan sampai orang tua yang kehilangan pekerjaan ini anak-anaknya tidak putus sekolah minimal sampai SMA, maka waktu itu majelis sepakat untuk membentuk satu komisi khusus untuk menghandle anak-anak yang dari orang tua yang mungkin kesulitan ya untuk biaya anak-anaknya sekolah. Jadi dibentuklah komisi sosial dan anak asuh. Tapi pada saat itu kita memang lebih fokus ke anak asuhnya. Jadi dan waktu itu udah langsung banyak juga jumlahnya. Jadi memang harus fokus ditangani supaya lebih tertangani semua. Jadi dari situlah yang saya tahu ya sejarahnya dari tahun 98 itu. Oke, berarti kemudian terbentuk komisi sosial dan anak asuh ini ya. Apa saja ruang lingkup kerja? Artinya kan di situ butuh penggunaan dana, butuh biaya operasional dan seterusnya. Kira-kira bisa diceritakan ruang lingkupnya? Iya, kalau yang saya tahu itu untuk ruang lingkup penggalangan dananya itu ada dua. Kita waktu itu bergerak dari eksternal maupun dari internal. Yang dari eksternal itu ya kita bikin proposal, terus juga dari networking kita keluar. Tapi yang dari internal ini juga kita galakkan dari jemaat kita sendiri supaya ada keseimbangan antara jemaat yang memang dia punya dana lebih dengan jemaat yang memang dia sangat butuh pada saat itu, terutama untuk fokus pendidikan anak-anaknya. Jadi ada keseimbangan. Dan bersyukurnya sepanjang dari tahun 98 sampai sekarang ya, saya dengan pengurus yang sekarang saya juga yakin itu nggak pernah kekurangan kebutuhannya, walaupun memang kebutuhan per bulan itu cukup tinggi ya, apalagi kalau dikalikan anggaran satu tahun itu cukup tinggi, tapi tidak pernah berkekurangan. Nah, itu karena kita bisa melihat sendiri memang ada di antara kita yang kekurangan dan kita menginformasikan itu ke jemaat dan jemaat melihat dan memang itu tersalurkan dengan baik, ya itu akhirnya jadi terus mengalir sampai saat ini. Nah, kemudian yang saya paham itu tadi mengalami ya perubahan dinamika di pelayanan kita di GKP Bogor ini ketika kemudian KSA berubah menjadi, bukan berubah kali ya, mungkin berkembang menjadi dua komisi yang besar, yang cukup besar juga, yaitu kesehatan dan sosial, yaitu langsung dan pendidikan ya. Bisa diceritakan dulu Pak tadi? Iya, memang namanya juga manusia ya, hidup itu kan nggak pernah statis ya, selalu ada dinamika gitu. Waktu itu tiba-tiba ada jemaat yang sangat membutuhkan pertolongan secara emergensi gitu ya, sakit kritis gitu, dan tidak ada rumah sakit yang bisa menerima, padahal dia harus segera masuk ICU dan tidak ada dana juga. Jadi tapi waktu itu dengan segera gitu majelis ya, waktu itu langsung bergerak, langsung datangi ke rumah sakit dan membawa anak ini, akhirnya dapatlah anak ini bisa ditangani di ICU satu rumah sakit swasta di Bogor. Tapi memang biayanya cukup gede, jadi waktu itu ditalangin sementara oleh dana majelis, dana dari gereja maksud saya, sambil majelisnya bergerak untuk memberikan ada informasi seperti ini dan penalangan dana secara informal. Dan bersyukurnya anak ini bisa tertolong. Dan itu menjadi evaluasi bagi majelis pada saat itu bahwa kita memang pada saat itu butuh seperti dana cadangan khusus untuk menangani kasus-kasus kritis seperti ini, khusus untuk keluarga yang prasejahtera. Makanya waktu itu dibentuklah namanya ada istilahnya PESAK ya, pertolongan dana emergensi lah gitu, untuk khusus untuk yang mengalami sakit kritis untuk keluarga prasejahtera. Dan ini sejalan dengan perkembangan waktu berkembang lagi, dan
waktu itu kita ingat ya, zaman itu belum ada BPJS, tapi berjalannya waktu BPJS mulai didengungkan oleh pemerintah, sehingga majelis juga memutuskan sepertinya dana ini bisa dialihkan ke BPJS. Jadi jemaat diarahkan untuk ikut BPJS, tapi dana yang sudah terkumpul ini lumayan, waktu jumlahnya mungkin ada sekitar, kalau saya nggak salah 9,8 juta itu dialihkan untuk kita bagaimana gereja ini bisa membantu untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada, waktu itu memang fokusnya lebih ke internal dulu ya, ke jemaat. Makanya itulah cikal bakal dibentuknya pelayanan kesehatan Yankes gitu ya. Jadi seperti kita buka klinik kecil, dan yang bersyukurnya lagi kita tuh punya sumber daya. SDM kita tuh cukup banyak yang berprofesi di bidang kesehatan, dokter, perawat gitu ya, dan ada yang bekerja di laboratorium. Nah, dan itu pada saat disosialisasikan ke jemaat, antusias menjawab, meresponnya, sehingga menyambung lah ini. Ada kebutuhan dan ada sumber dayanya juga dari dana ada, dari humannya ada, jadi bisa terselenggara klinik Yankes itu. Dan inilah yang menjadi cikal bakal diformalkan menjadi satu komisi yang bergerak di bidang kesehatan, tapi ada juga sosialnya, itu yang dibilang sekarang Tansos itu ya, Komisi Kesehatan dan Sosial. Sementara Komisi Sosial dan Anak Asuh itu difokuskan untuk bergerak di bidang pendidikan. Pendidikan mayoritasnya untuk anak-anak sampai SLTA, tapi pada kenyataannya kita juga sudah mendukung sampai yang lulus sampai S1 ya. Yang saya tahu ada 2 anak jemaat kita sendiri yang disupport sampai lulus S1. Dan itu semua S dan K berlaku ya. Selain internal, pendidikan itu juga kita juga ada support juga ke kalangan eksternal. Waktu itu juga KSAA juga ada mensupport biaya, dibilangnya uang buku lah gitu ya, jemaat luar yang membutuhkan, yang dia lagi sekolah teologi ya, itu ada 2. Dan ada tambahan lagi 1 yang sampai selesai dia sekolah teologi dan menjadi pendeta sekarang ya, itu kita syukuri sekali. Dan selain membiayai, pengurus juga merasa memang perlu ya untuk anak-anak yang di luar keluarga prasejahtera, mungkin dia butuh untuk mendapatkan bimbel untuk membantu belajar, dan itu juga diadakan di gereja, dan itu juga responnya cukup bagus ya. Bimbel khusus pada waktu itu, karena waktu itu masih ada ujian nasional, sekarang kan sudah nggak ada ya. Jadi persiapan khusus untuk ujian nasional SMP maupun SMA. Nah, itu yang waktu itu difokuskan di Komisi Sosial Anak Asuh yang sudah berubah menjadi Komisi Pendidikan, karena sosialnya sudah dipindah ke Komisi Kesehatan dan Sosial. Kira-kira menurut Tati, harapan-harapan apa saja ke depan yang bisa kita bangun lagi nih sebagai jemaat di GKP Bogor? Kalau saya kepikirnya ya, yang pertama sudah tidak ada nih anak asuh kita gitu. Artinya apa? Keluarga di GKP itu semuanya sudah sejahtera. Tapi kita itu tetap menjadi berkat itu ya, itu tetap menjadi berkat. Kita bisa menjadi berkat kalau memang masih ada di gereja, kita menjadi berkat bagi anak-anak yang memang membutuhkan biaya sekolah, dan juga kita bisa keluar ke sekitar kita sini. Itu yang pemikiran saya ya untuk di Komisi Pendidikan. Dan juga ini kan sebenarnya memupuk rasa kebersamaan kita untuk saling memperhatikan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Mungkin sekarang kita sudah tidak spesifik hanya di internal gereja aja ya, karena orang-orang sekitar kita juga banyak yang butuh agar ada itu tadi ya, keseimbangan gitu. Jika kita ada berlebih sedikit, itu kita bisa share ke orang lain yang memang dia sangat butuh di situ, sehingga prinsip keseimbangan itu tetap berjalan, kita bisa sama-sama maju. Nah, ini bisa kita pupuk dari mulai kecil, dari mulai anak-anak sekolah minggu, bagaimana itu bisa menjadi
apa kayak seperti menabung lah, atau uang jajan atau uang bulanan atau apa itu mereka bisa sisihkan, nanti diserahkan di gereja dan itu bisa disalurkan kepada teman-teman kita yang membutuhkan, baik internal maupun eksternal. Baik, terima kasih Bu Tati sudah memberikan ulasannya tentang perkembangan pelayanan sosial, kesehatan dan pendidikan di GKP Jumat Bogor. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bu Tati dan pelayanan kita semua ya. Ya, terima kasih kembali. Selamat siang Kak Eko, terima kasih banyak sudah gabung lagi kami dengan Tan Harto ya, panitia dari Gereja WIB memperingati 150 tahun GKP Bogor. Ada hal yang ingin kami dalami ataupun ingin kami ajak jemaat lebih mengetahui atau lebih merefresh lagi ya. Ini soal pelayanan kedukaan. Mungkin kita semua tahu bahwa kita cukup peduli dengan keadaan atau pelayanan kedukaannya. Bisa Kak Eko ceritakan awal mulanya bagaimana sih kita bisa ada perhatian khusus kepada pelayanan kedukaan itu di GKP Jumat Bogor? Ya, karena ada satu keinginan untuk membantu jemaat yang sedang berduka, khususnya keluarga. Karena kedukaan itu juga bukan hanya masalah ditinggal, tapi ada hal lain yang harus diurus mengenai tanah makam, peti, mengenai mobil jenazah dan sebagainya. Jadi jemaat ingin juga meringankan beban keluarga yang ditinggal. Itulah makanya beberapa jemaat yang tergabung waktu itu dalam komisi Bapak, kompak ya. Itu kita berpikir kita punya perkumpulan yang bisa membantu jemaat yang sedang berduka. Dan proses ini juga tidak mudah, tapi cukup panjang ya. Dua tahun kita mulai kita canangkan suatu perkumpulan di tahun 2000, kemudian 2 tahun kemudian 2002 itu terbentuk yang namanya Perkumpulan Dukun Dana Kematian Sili Asih. Sistemnya kita keanggotaan waktu itu hanya Rp1.000 iuran per jiwa per bulan, dan dilayani Rp1.000 per bulan itu dilayani full, mulai dari tanah makam, mobil jenazah, peti. Itu dulu yang pertama yang pelayanannya ya. Dan pengurusan jenazah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian selain itu apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perkumpulan ya? Apakah juga dalam rangka membantu jemaat tadi ikut juga misalkan memberikan pelatihan semacam memandikan jenazah? Apakah waktu itu sudah dimulai seperti itu? Belum. Di awal kita belum sampai kepada memandikan jenazah, karena yang memandikan jenazah di awal itu dari yayasan. Yayasan yang kerjasama dengan kita, yaitu Yayasan Welas Asih. Nah, mereka yang mengurus, dan kemudian kita berpikir bagaimana kita bisa mandiri untuk pengurusan jenazah ini. Makanya kemudian dilakukan pelatihan memandikan jenazah yang dipimpin oleh Pak Budi almarhum waktu itu, dan perwakilan tiap sektor kita ambil untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Oke. Dalam perkembangan dinamika pelayanan gereja juga ya, itu tahu saya kemudian pada akhirnya PRTK ini berubah atau berkembang lah ya menjadi komisi. Bisa Kak Ibu ceritakan di situ perubahan-perubahan ini? Ya, betul. Pada saat kita membentuk perkumpulan, tidak semua jemaat ikut. Mungkin alasan tersendiri, dan waktu itu memang majelis juga berpikir tidak mungkin melayani hanya satu kelompok orang. Ada satu kelompok orang, majelis prinsipnya kan harus melayani semua. Makanya waktu itu kita berpikir bahwa ini harus pelayanan untuk semua. Dan prosesnya memang tidak mudah, karena pro kontra terjadi di sana ya. Pro kontra, tapi kita waktu itu membicarakannya kurang lebih 1 tahun. Membicarakan untuk perubahan ini, bagaimana bahwa pelayanan ini bisa untuk semua. Dan tercetuslah kemudian satu
keputusan Majelis Jemaat di 2012 waktu itu kalau tidak salah, 10 tahun setelah kita untuk PRDK, kita ubah menjadi komisi. Karena memang di dalam pelayanan gereja tidak ada yang namanya perkumpulan tersendiri di luar daripada komisi yang ada. Jadi kita bentuk komisi yang namanya KPKSA, yaitu komisi pelayanan kedukaan silih kasih. Dan di situ tidak ada lagi iuran, jadi stop iuran, KPKSA melayani untuk semua. Jadi itu pelayanan masih tetap sama, malah bahkan ditambah, ada bunga salib di sana, pelayanan tambahan bunga salib. Jadi tadi yang terakhir ceritakan tentang stop iuran dan juga bebaskan keanggotaan gitu ya. Iya. Artinya semua menjadi dilayani tanpa kecuali begitu ya. Iya. Oke. Kemudian kalau pengalaman dari beberapa yang saya dengar ya, memang sih selalu pengalamannya boleh dibilang mengharukan gitu ya. Kalau dari segi saya ingin melihat dari Kaiko dari perspektif pekabaran Injil misalkan, ketika kita juga KPKS turun ke jemaat-jemaat yang berduka, ada banyak tetangganya di situ yang sebutlah non Kristen juga menyaksikan tren. Bagaimana pandangan Kaiko tentang hal kayak begitu? Ya betul, memang ini jadi suatu pelayanan yang luar biasa buat keluarga yang berduka, dan dilihat bukan hanya oleh keluarga, tetapi oleh lingkungan sekitar dan keluarga yang bukan anggota jemaat GKP Bogor. Karena memang agak mungkin satu-satunya gereja yang melayani pelayanan kedukaan secara lengkap dan gratis. Saya kira cuma satu-satunya GKP Bogor ya yang berani melakukan itu. Jadi ini yang kemudian terlihat oleh keluarga baik yang anggota GKP Bogor ataupun bukan, bahwa GKP Bogor memang punya suatu misi yang luar biasa untuk melakukan pelayanan ini, pelayanan bagi keluarga yang sedang berduka khususnya ya. Dan bahkan sekarang pelayanan itu ditambah untuk bukan hanya bunga salib, tapi ada minyak yang digunakan pada saat kita akan menutup peti, kemudian ada kaos kaki, ada sarung tangan, dan bahkan sekarang info yang saya dengar bunga tabur itu pun disiapkan. Oke, tadi sempat terlihat juga oleh Kaiko semacam ya Kaiko menggunakan istilah gratis gitu ya. Mungkin juga kita perlu teliti, perlu tahu juga ya. Mungkin bukan gratis maksudnya, tapi gimana itu supaya ada pembiayaan itu bisa terpenuhi terus, karena kita sudah bukan lagi menggunakan keanggotaan yang memakai iuran bulan. Di awal memang kita agak sedikit ragu apakah uang yang terkumpul di masa PRDK dengan iuran itu cukup untuk membackup dana yang akan nanti dikeluarkan. Kita tidak tahu kan yang meninggal itu kapan dan berapa. Dan memang di awal perubahan itu kita majelis memutuskan mengubah 4 kolom di kartu persembahan itu menjadi 2 kolom. Jadi 1 gereja, kemudian diakonia, dan diputuskan prosentase terbesar dana yang terkumpul diakonia itu untuk mendukung pelayanan KPKSA. Sehingga pada saat itu dalam sekian berapa tahun ya, 2 atau 3 tahun, dana yang ditinggalkan oleh di masa PRDK itu berlipat menjadi lebih dari 2 kali lipat. Itu yang kemudian disimpan oleh majelis sebagai dana backup cadangan untuk mendukung pelayanan ini. Walaupun sebenarnya dana itu tidak pernah digunakan pada saat pelayanan, karena majelis memang menganggarkan tersendiri. Jadi komisi pelayanan kedukaan ini buat anggaran, dan itu anggaran itu dari kas jemaat, bukan dari dana yang terkumpul ini. Dana ini betul-betul untuk membackup. Yang sekarang dana itu disimpan di rekening yang namanya dana pengembangan. Itu. Nah, menghadapi situasi sekarang ini,
kira-kira apa harapan-harapan dari yang bisa disampaikan Kak Eko untuk kita Ya, semua nih jemaat GKP Bogor tentang khususnya pelayanan kedukaan ini? ya. Bersyukur kita punya pelayanan kedukaan yang semakin berkembang, dan di sana ada orang-orang yang luar biasa. Di komisi itu pengurus komisi yang memang melakukan pelayanan dengan sangat luar biasa. Jadi pada saat ada yang meninggal, mereka pasti akan hadir duluan. Bahkan sekarang bendera kuning dan sebagainya. Bahkan saya dengar pada saat iring-iringan jenazah ada forrider yang mengawal, itu pun dari pengurus. Itu luar biasa sekali, luar biasa ya. Menurut saya itu hal yang sangat luar biasa. Saya kira gereja Pasundan yang Bogor yang melakukan pelayanan yang total seperti itu. Jadi buat jemaat tidak perlu khawatir, mari dukung pelayanan apapun selain KPKSA, komisi diakon, komisi kategorial dan kategorial yang ada. Mari kita dukung bersama agar pelayanan yang ada di sini dapat lebih berkembang lagi. Semuanya dari kita dan untuk kita. Baik, terima kasih Kak Eko untuk semua keterangan dan penjelasannya. Sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk uraiannya yang mengisi acara 50 tahun GKP Bogor. Terima kasih, sama-sama. Baik, selamat malam jemaat Gereja Kristen Pasundan Bogor. Kali ini saya Kurniadani berada di studio Radio Republik Indonesia. Ini dalam kaitannya rangkaian kegiatan Panitia Hari Raya Gerejawi yang terus membuat testimoni atau kesaksian dari para mitra GKP Jemaat Bogor. Nah, sekarang bersama saya sudah ada Ibu Ida, koordinator dan subkoordinator ya untuk RRI se-Indonesia Bu ya. Dan di belakang kita juga sudah ada Ibu Rani. Selamat malam Bu Rani ya. Nah, kita ingin mendengar kesaksian-kesaksian dari pihak Radio Republik Indonesia yang diwakili oleh Ibu Ida ini ya. Jadi pertama, Bu Ida, izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan ya. Kalau boleh tahu Bu, apa saja Bu program yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia dalam kaitannya dengan pembinaan rohani masyarakat Bu? Baik, terima kasih dan selamat malam untuk semuanya. Sebenarnya LPP RRI itu adalah sebagai salah satu media, ya, media elektronik yang sangat efektif untuk melakukan penyiaran pembangunan di bidang agama, khususnya melalui mata acara Mimbar Agama yang ada di Programa 1 RRI Bogor ini, ya. Dan untuk diketahui bahwa acara siaran Mimbar Agama ini sudah kami jadwalkan dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, yang itu semua mencakup semua agama yang ada di Indonesia. Dan kalau boleh kami informasikan bahwa untuk hari Senin itu ada agama Konghucu, Selasa Hindu dan Bali, dan Rabu Katolik, Kamis dan Jumat itu untuk agama Islam, dan Minggu untuk Protestan. Nah, itu yang kami lakukan di Programa 1 Radio Republik Indonesia Bogor ini, khususnya dalam acara Mimbar Agama. Bu Ida, kalau boleh tahu bentuk-bentuknya apa saja Bu Mimbar Agama itu? Kan kalau di gereja kami kebetulan sih ya, saya sering melihat ada siaran langsung yang tim RRI datang ke gereja dan mengadakan liputan langsung. Atau selain itu ada lagi Bu? Kalau kebetulan kalau Mimbar Agama itu kan adanya di studio ya, selama 30 menit, itu jamnya jam 20 sampai dengan 20.30. Nah, itu bentuknya sebenarnya dialog dan juga bisa uraian. Lebih efektifnya, lebih komunikatifnya ketika narasumber itu datang ke studio. Gitu. Jadi lebih komunikatif untuk memberikan dakwahnya, siarnya, edukatifnya lebih nyampe untuk pendengarnya. Tidak hanya Mimbar Agama, kami juga ikut menyiarkan siaran kebaktian minggu yang setiap minggunya itu dari gereja ke gereja, dan salah satunya kebetulan dari gereja yang ada di wilayah Bapak. Gereja Kristen Pasundan ya? Iya betul, dari gereja Pasundan atau gereja sendiri. Kalau Ibu boleh ceritakan juga, sudah berapa lama Bu kerja sama dengan gereja Kristen Pasundan? Sudah cukup lama. Bu ya? Cukup lama sekali, dan itu juga sudah kita jalankan beberapa tahun yang lalu, dan itu ya antusias dari pendengar juga memang agak lumayan gitu, agak banyak gitu. Nah, seiring dengan mungkin ya masa pandemi ini Bu ya, karena memang agak
agak terbatas kita, mobilitas kita tidak bisa datang kemudian ke lokasi. Bagaimana penanggulangannya untuk di program RRI khususnya mimbar agama ini, Bu? Mimbar agama ya. Kebetulan dari mimbar agama ini kan waktu tahun sebelum pandemi itu memang kita live ya, langsung tim RRI itu datang ke lokasi dan narasumber pun datang ke studio. Nah pas masa pandemi itu kebetulan semua di-cut, nggak boleh ada, gitu kan. Tapi karena program harus jalan, ya kan, jadi ada yang kita melalui by phone, gitu. Ada yang voice note aja, gitu. Nah untuk silang itu kebetulan kita melakukannya melalui streaming, gitu. Jadi tetap berjalan walaupun masa pandemi. Apapun caranya itu harus tetap berjalan, Bu ya. Oke. Ya Ibu, tadi mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kembali situasinya normal lagi, Bu ya, dan bisa mengadakan siaran-siaran di RRI lagi secara langsung. Mungkin perlu ini juga, Bu, kira-kira harapan ke depan dari RRI dan bisa diwakili oleh Ibu Ida kerjasama dengan, terutama dengan Gereja Kristen Pasundan, itu bagaimana, Bu, harapan Ibu? Mungkin kami dari tim siaran ya, mewakili dari manajemen RRI Bogor, berharap bahwa kerjasama ini mungkin terus ditingkatkan dan berkesinambungan, gitu. Jadi tetap berjalan, bahkan mungkin lebih ditingkatkan kembali. Itu aja sih harapan kita. Artinya bentuk-bentuknya dialog dan sebagainya. Kan tadi yang saya dengar Ibu menilainya itu lebih komunikatif, gitu, Bu ya, untuk program siaran ini. Baik, Ibu Ida, saya pikir memang cukup singkat percakapan kita. Saya sudah mendapatkan informasi dalam banyak tentang kemitraan Radio Republik Indonesia dengan lembaga-lembaga keagamaan dan juga dengan GKP ya, atau Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bogor. Baik, Jemaat GKP Bogor, itu percakapan singkat saya dengan Ibu Ida di Radio Republik Indonesia dalam rangka ulang tahun GKP 150 tahun Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bogor. Selamat ulang tahun ke-150 Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bogor. Semoga tetap semangat, semoga bertambah usia, semakin erat dan kokoh dalam menciptakan kedamaian di negeri kita tercinta. Baik. Ya, terima kasih banyak Ibu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Surati, pegawai Kelurahan Tanah Sarea. Pada kesempatan hari ini dan siang hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada rombongan GKP atau panitia pelaksanaan hari ulang tahun GKP kepada kunjungannya kepada Tanah Sarea. Pada kesempatan siang hari ini juga kami mengucapkan terima kasih atas bantuan-bantuannya yang berkontribusi sangat baik dan sebagai mengatur Kelurahan Tanah Sarea. Jadi sangat bermanfaat untuk kegiatan program pemerintah, terutama dalam mensukseskan untuk kesehatan di masyarakat, yaitu program Posyandu, di mana GKP ini sudah memberikan bantuan yang sangat besar, yaitu kepada wilayah RW 05, kepada lansia dan posyandunya, serta remajanya, posyandu remaja. Nah, ada beberapa kegiatan yang kita bermitra kepada GKP bersama-sama dalam melaksanakan program-program di wilayah, terutama adalah program pengobatan gratis. Pengobatan gratis itu ditentukan atau diperuntukkan untuk orang-orang yang kurang mampu, yang tidak sanggup pergi ke dokter. Kedua, donor darah. Kita melaksanakan kegiatan donor darah. Kegiatan itu ada sangat bermanfaat sekali untuk menolong orang-orang yang membutuhkan darah. Kemudian ada lagi kita ada cinta lingkungan, di mana kita ada program cinta kasih, cinta kali bersih, bersih ngambil sampah di Ciliwung supaya Ciliwung itu menjadi bersih dan indah, airnya pun tidak terkontaminasi atau kena pencemaran. Kemudian kegiatan yang lainnya adalah bazar. Bazar itu kita bekerja sama dengan Karang Taruna Kelurahan Tanah Sarea, di mana nanti kalau hasil dari bazar tersebut, kalau uangnya terkumpul itu didonasikan kembali untuk warga yang kurang
di bawah harga ya, terima kasih. Mungkin itu kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan bersama dengan GKP. Mudah-mudahan ini tetap terjadi baik, kerjasama yang baik, tetap kompak. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada hari ini kesempatan baik, kami semua akan mengucapkan selamat ulang tahun ke-150 GKP Jemaat Bogor. Yes. Kami dari Karangtaruna Kelurahan Tanah Sareal mengucapkan selamat ulang tahun ke-150 Gereja Kristen Pasundan Jemaat Kota Bogor. Kami kader Posyandu Daerah Posyandu sehari mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-150 tahun untuk GKP Kota Bogor. Semoga sukses selalu. Saya Romo Paulus Haruno, Kepala Gereja Paroki Bunda Maria Virginis Katedral Bogor, ikut bersyukur atas ulang tahun ke-150 Gereja Kristen Pasundan di Bogor. Kami sampaikan selamat, salam, sukacita dari saya mewakili Gereja Katedral untuk Bapak Pendeta, pengurus Gereja Kristen Pasundan, dan seluruh anggota jemaat. Semoga dengan ulang tahun ke-150 ini, sungguh semuanya menjadikan rahmat, semangat dalam bangun gereja. Tuhan memberkati. Shalom buat kita semua. Saya Dr. Benny yang mewakili warga binaan Lapas Kelas 2 Bogor mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-150 Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bogor tanggal 31 Maret 2022. Puji Tuhan, kami bersyukur bisa bekerjasama dengan Gereja Kristen Pasundan sejak tahun 2015 untuk melayani jemaat warga binaan di Lapas Kelas 2 Bogor. Semoga Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bogor tetap lebih maju dan dapat melayani masyarakat Bogor khususnya dan warga binaan Lapas Bogor pada umumnya. Terima kasih. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus. Saya menyapa dalam kasih Pendeta Deda Nimrod Simatupang, Ketua Umum Majelis Jemaat Bogor Gereja Kristen Pasundan, semua anggota Majelis Jemaat, serta segenap pelayan dan warga GKP Bogor di dalam Kristus. Atas nama Lembaga Alkitab Indonesia, saya mengucapkan selamat atas perayaan hari ulang tahun GKP Jemaat Bogor yang ke-150 pada 31 Maret 2022 ini. Kami ikut bergembira bersama saudara-saudara mensyukuri penyertaan Tuhan dalam perjalanan panjang GKP Jemaat Bogor. Sampai di sini Tuhan telah menuntun perjalanan saudara-saudara sebagai jemaat, baik sebagai warga jemaat maupun sebagai pelayan di dalam jemaat. Syukur atas anugerah Tuhan yang tak mengenal batas, terutama dalam mendampingi perjalanan hidup kita melalui tahun-tahun yang sulit, khususnya karena ancaman pandemi COVID-19 yang kita harapkan akan makin lama makin surut. Semoga kasih Tuhan terus menopang perjalanan GKP Jemaat Bogor agar kita tetap dapat bertahan di tengah tantangan ekonomi yang masih terasa berat dan tetap memiliki pengharapan bahwa sesungguhnya keselamatan dari Allah dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Mazmur 85 ayat 10. Mari kita terus mewujudkan kerjasama kita dengan semua anak bangsa, apapun denominasi gerejanya, bahkan apapun agama dan keyakinannya, agar damai sejahtera Allah menjadi nyata dalam kehidupan kita bersama maupun dalam merawat bumi dan segenap ciptaannya.
Kami menghargai kerjasama GKP Jemaat Bogor dengan Lembaga Alkitab Indonesia, terutama dalam upaya bersama untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa lokal di Indonesia, maupun dalam menerbitkan dan menyebarluaskan Alkitab, agar semakin banyak umat yang tekun membacanya dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selamat mensyukuri rahmat Tuhan selama 150 tahun perjalanan GKP Jemaat Bogor. Tuhan Allah memberkati saudara-saudara. Salam Alkitab. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Zainal Abidin sebagai Ketua Basoria dan atas nama seluruh pengurus Basoria mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-150 Gereja Kristen Pasundan Bogor. Semoga harapan kami ke depan GKP Bogor dengan Basoria ada kerjasama dalam bidang sosial kemanusiaan untuk menuju toleransi di antara kita sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih. Saya Ayutani Paranita, Kepala Kantor Pos Bogor, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-150 Gereja Kristen Pasundan Bogor.